Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Pertini Lasem. Saya berasal dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda baca yang merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Mastawati Nduru. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian tanda baca atau definisi dari tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang gak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang jenis-jenis tanda baca. Tanda baca pertama itu tanda baca titik. Fungsi dari tanda baca titik yaitu sebagai penanda akhir kalimat, sebagai tanda di penulisan bagan, ikhtisar atau daftar, pemisah angka pada penanda waktu, misalnya jam, menit, dan detik. Keempat, penunjukan jangka waktu. Kelima, memperjelas jumlah. Keenam, peran dalam penulisan referensi. Ketujuh, tidak digunakan pada akhir judul. Kedelapan, tidak digunakan pada kepala surat. Selanjutnya, tanda baca koma. Yang pertama, fungsinya yaitu diletakkan di tengah kalimat. Yang kedua, perbandingan kalimat. Yang ketiga, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Yang keempat, pemisah partikel. Yang kelima, kata penghubung antar kalimat. Yang keenam, identitas yang ditulis berurutan. Yang ketujuh, memisahkan petikan langsung. Kedelapan, catatan kaki. Kesembilan, penulisan daftar pusaka. Kesepuluh, penulisan bilangan. Kesebelas, penulisan gelar. Kedua-belas, kalimat bertingkat. 13, menghindari salah baca. 14, tidak digunakan untuk pemisahan petikan langsung. Selanjutnya tentang tanda baca seru dengan fungsi 1. Kalimat perintah. Yang kedua, menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Selanjutnya, penggunaan tanda baca tanda tanya. Yang pertama atau fungsinya yaitu menanyakan sesuatu. Yang kedua, digunakan dalam tanda kurung. Yang selanjutnya tentang penggunaan tanda baca titik koma. Dengan fungsi 1. Memisahkan bagian kalimat. Kedua, memisahkan kalimat setara. Selanjutnya, penggunaan tanda baca titik 2. Dengan fungsi 1. Akhir pernyataan lengkap. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan. Yang ketiga, di antara identitas penerbit. Yang keempat, dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Yang selanjutnya tentang penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik. Yang pertama, fungsinya yaitu penulisan kalimat yang terputus-putus. Yang kedua, penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Selanjutnya, tanda baca hubung. Yang pertama, fungsinya yaitu menyambung huruf kata dan penulisan tanggal. Yang kedua, menyambung suku. Yang ketiga, memperjelas hubungan. Yang keempat, menyambung unsur kata ulang. Yang kelima, merangkai kata depan dengan huruf kapital. Yang keenam, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca pisah atau garis datar. Dengan fungsi yang pertama, membatasi penyisipan kata. Yang kedua, tanda pisah dua bilangan. Yang ketiga, penegasan keterangan aposisi. Selanjutnya itu penggunaan tanda baca kurung. 1. Mengapit angka.
2. Mengapit huruf. 3. Mengapit keterangan. 4. Tambahan keterangan. Selanjutnya penggunaan tanda baca kurung siku. Dengan fungsi 1. Mengapit keterangan. 2. Mengapit huruf, kata, atau kelompok. Selanjutnya penggunaan tanda baca garis miring. Dengan fungsi 1. Penggunaan kata hubung atau pengganti kata hubung. 2. Dipakai pada nomor surat dan kalimat. Selanjutnya penggunaan tanda baca apostrof atau koma di atas. Dengan fungsi 1. Penggunaan kata khusus. 2. Menunjukkan penghilangan bagian kata. Selanjutnya penggunaan tanda baca petik. Dengan fungsi petikan langsung. 2. Penutup kalimat. 3. Mengapit istilah ilmiah. 4. Mengapit judul. Selanjutnya penggunaan tanda baca petik tunggal. 1. Mengapit makna. 2. Mengapit petikan di dalam petikan lain.